Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada hari ini diberikan manfaat dan juga kita semua diberikan kemampuan untuk memahami pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, sudah hadir semua 25 orang. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi kuteguhkan imanku dengan ibadah. Nah, maka dari itu pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai materi sikap toleranku mewujudkan kedamaian. Sebagaimana yang sudah saya tugaskan kepada kalian tadi, sudah dibagi menjadi 4 kelompok, di mana kelompok ini bukan untuk berdiskusi melainkan hanya untuk pembagian materi saja. Jadi setiap individu meresum materi yang didapatkan. Jadi untuk kelompok 1 meresum mengenai Quran surah Al-Kafirun, kelompok 2 Quran surah Al-Bayyinah, kelompok 3 hadis riwayat Ahmad, Turmudzi, Ibnu Hibban, Hakim, Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Dan yang kelompok terakhir, kelompok 4 hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Jadi setelah kalian baca semua satu bab full, kemudian kalian meresum masing-masing subbab yang kalian dapat, dan kemudian kalian analisis mengenai nilai-nilai tasamuh atau toleransi yang terdapat pada masing-masing dalil tersebut. Jadi misalkan yang mendapatkan Quran surah Al-Kafirun, maka membahas ataupun menganalisis mengenai nilai-nilai tasamuh atau toleransi yang terdapat pada Quran surah Al-Kafirun. Seperti itu. Dan alhamdulillah sudah mengumpulkan semua dan tepat waktu. Adapun di sini saya akan membahas lagi sedikit mengenai apa yang sudah kalian analisis tadi, yaitu nilai-nilai tasamuh yang terdapat pada dalil-dalil yang berkaitan dengan toleransi. Yang pertama yaitu Quran surah Al-Kafirun. Jadi Quran surah Al-Kafirun ini mengandung makna hakikat toleransi yang sebenarnya. Quran surah Al-Kafirun ini mengajarkan kita bahwa sudah seharusnya kita sebagai manusia menghargai perbedaan yang ada, termasuk perbedaan dalam keyakinan ataupun perbedaan agama. Jadi kita cukup beribadah sebagaimana apa yang kita yakini, dan kita cukup membiarkan orang lain untuk beribadah sebagaimana apa yang mereka yakini, tanpa memaksa mereka untuk berbuat seperti kita ataupun sebaliknya. Nah, namun perlu diingat bahwa kita hanya sebatas menghargai orang yang berbeda agama dengan kita, tidak boleh lebih dari itu, seperti ikut berpartisipasi dalam ibadah mereka, karena dalam hal akidah ini tidak terdapat toleransi. Kemudian yang kedua yaitu Quran surah Al-Bayyinah. Quran surah Al-Bayyinah ini mengandung makna kita harus beriman dan yakin dengan keterangan ataupun dengan bukti yang nyata. Jadi setelah datang bukti yang nyata, mungkin dalam hal ini ilmu ataupun pengetahuan yang meyakinkan, maka kita terima dan juga kita aplikasikan ilmu tersebut, bukan malah menolaknya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab dan juga orang musyrik yang tertera pada Quran surah Al-Bayyinah, yaitu orang-orang ahli kitab dan juga orang musyrik mengatakan bahwa mereka akan beriman ketika mereka didatangkan bukti yang nyata. Namun ketika didatangkan bukti yang nyata, mereka tidak semuanya beriman, tetapi mereka berpecah belah. Ada yang beriman, ada juga yang tidak. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memang memberikan pilihan kepada manusia. Namun ketika sudah jelas mengenai jalan yang benar dan jalan yang sesat, dan mereka pun orang-orang ahli kitab dan orang musyrik ini tetap memilih jalan yang sesat, maka dari itu perbuatan itu termasuk perbuatan yang salah. Selanjutnya yang ketiga yaitu hadis riwayat Ahmad, Turmudzi, Ibnu Hibban, Hakim, dan Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu an.
Hadis ini mengandung makna bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, jika ada seseorang yang mengatakan bahwa ia dapat hidup sendiri, maka bisa dikatakan hal tersebut adalah sebuah kemustahilan, karena tidak ada satupun manusia yang dapat hidup sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa manusia ini adalah makhluk sosial, di mana selalu membutuhkan orang lain dalam menunjang kehidupannya. Kemudian dalam kehidupan manusia ini tidak akan terlepas dari berinteraksi dengan orang lain, dan dalam berinteraksi ini pergesekan-pergesekan akan sangat mungkin terjadi, yang mana jika tidak diantisipasi maka hal tersebut akan dapat menimbulkan konflik. Maka dari itu kita sebagai manusia hendaknya berinteraksi dengan baik antar sesama manusia. Kemudian yang keempat dan yang terakhir yaitu hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Hadis ini mengandung makna bahwa kesempurnaan iman seseorang adalah ketika ia mencintai tetangganya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Masih berkaitan dengan hadis sebelumnya, yaitu mengenai interaksi antar sesama manusia, yang mana dalam hadis ini dikhususkan dalam kehidupan bertetangga. Nah, dalam bertetangga ini, kita jika tidak berhati-hati dalam bersikap ataupun dalam berucap, maka bukan tidak mungkin kesalahpahaman akan terjadi. Karena masing-masing individu memiliki perbedaan-perbedaan, yang mana jika kita tidak menghargai perbedaan tersebut dan saling ingin menang sendiri ataupun merasa benar sendiri, maka tali persaudaraan akan terputus dan kerukunan pun tidak akan bisa terjalin baik. Maka dari itu, hadis tersebut mengingatkan kita agar kita lebih bisa memposisikan diri kita sebagai orang yang lebih bisa menghargai dan juga berusaha untuk bisa berbuat baik, terutama kepada tetangga. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jika tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi istiqomah kunci keberhasilanku. Baik, sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.